Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Makul Ekonomi Mikro akan mempresentasikan tentang teori konsumsi Islam. Apa itu teori konsumsi Islam? Teori konsumsi Islam adalah sebuah pendekatan terhadap konsumsi yang berakar pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Berbeda dengan teori konsumsi konvensional, yang mana teori konsumsi konvensional itu lebih fokus pada ekonomi semata. Dan juga teori konsumsi Islam juga mempertimbangkan aspek-aspek spiritual, sosial, dan etika dalam setiap tindakan konsumsi. Selanjutnya di sini ada model perilaku konsumen. Yang mana di dalam teori konsumsi Islam, model perilaku konsumen dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, model konsumsi moderat. Yang kedua, model konsumsi halal. Dan yang ketiga, model konsumsi zikrullah. Yang pertama, di sini ada model konsumsi moderat. Model konsumsi moderat ini adalah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan finansial, serta menghindari konsumsi berlebihan dan pemborosan. Selanjutnya, model konsumsi halal. Model konsumsi halal sini adalah konsep yang menjelaskan perilaku konsumsi umat dalam memilih dan mengkonsumsi produk yang sesuai dengan syarat-syarat ajaran agama Islam. Serta selanjutnya ada model konsumsi zikrullah, yang mana model konsumsi zikrullah adalah konsep ekonomi Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam berperilaku konsumsi. Dalam proses pembelian, terdapat 4 faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen, yang mana yang pertama, faktor budaya, mencangkup nilai kepercayaan dan norma yang dianut oleh masyarakat dan memengaruhi preferensi konsumen. Contohnya, dalam budaya tertentu, produk halal sangatlah penting sehingga konsumen lebih cenderung membeli produk yang bersertifikat halal. Yang kedua adalah faktor sosial, yang mana faktor ini keputusan pembelian sering dipengaruhi oleh kelompok atau sosial seperti keluarga, teman, atau komunitas. Contohnya, seseorang mungkin membeli produk tertentu karena dipengaruhi oleh rekomendasi teman atau tren di media sosial. Yang ketiga adalah faktor pribadi, yang mana faktor ini meliputi usia atau gaya hidup, status ekonomi, dan kepribadian konsumen. Contohnya, seseorang dengan pendapatan tinggi cenderung membeli barang mewah, sementara konsumen dengan pendapatan terbatas lebih memilih produk ekonomis. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor ini mencangkup motivasi atau pembelajaran dan keyakinan dalam sikap konsumen. Jika seseorang merasa produk tertentu meningkat status sosialnya, ia akan lebih cenderung membelinya. Keempat faktor ini saling berinteraksi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen secara holistik. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai proses penting yang mempengaruhi perilaku konsumen sangat penting untuk dipahami pemasar. Menurut Schiffman dan Kanu, pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Proses pengambilan keputusan. Input meliputi usaha-usaha pemasaran perusahaan seperti produksi, promosi, harga, dan distribusi. Proses meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi sebelum membeli, evaluasi alternatif. Dan output meliputi pembelian. Yang pertama percobaan dan yang kedua pembelian ulang, lalu evaluasi pasca pembelian. Selanjutnya, konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep Islam tentang kebutuhan. Dalam Islam, kebutuhan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, daruriyat
atau kebutuhan primer yang meliputi aspek-aspek penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Yang kedua, hajiat. Hajiat adalah kebutuhan sekunder yang mempermudah kehidupan dan menghindarkan dari kesulitan. Yang ketiga, tahsiniat. Tahsiniat ialah kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk memperbaiki kualitas hidup, seperti kenyamanan dan estetika. Konsep ini menekankan pada kesederhanaan, keseimbangan, dan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti halal, thayyib, dan menghindari pemborosan. Yang kedua, maslahah dan utilitas. Dalam ekonomi Islam, maslahah merujuk pada kepentingan umum atau kemaslahatan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan menghindari kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini berbeda dengan konsep utilitas dalam ekonomi konvensional, yang fokus pada kepuasan atau manfaat yang dirasakan oleh individu dari konsumsi barang atau jasa. Maslahah mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual, sementara utilitas lebih terkonsentrasi pada aspek material dan individual. Meski keduanya berusaha memaksimalkan kesejahteraan, tetapi dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda. Yang ketiga, final spending dan konsumsi untuk akhirat. Dalam konteks ekonomi Islam, final spending atau pengeluaran akhir dapat diterpretasikan sebagai mana individu mengalokasikan sumber daya keuangan mereka dengan mempertimbangkan akhirat. Konsumsi untuk akhirat melibatkan pengeluaran yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga memberikan manfaat spiritual dan sosial, seperti zakat, sedekah, dan amal jariah. Amal yang manfaatnya berlanjut setelah kematian. Ini mencerminkan pendekatan konsumsi yang menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, memastikan bahwa pengeluaran akhir memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat, serta menyimpan pahala untuk kehidupan setelah kematian. Selanjutnya, konsumerisme dan tawazun. Konsumerisme yang mendorong konsumsi berlebihan dan materialisme bertentangan dengan prinsip tawazun. Dalam Islam, yang mengajarkan kesederhanaan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan menghindari pemborosan. Tawazun mendorong individu untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, mengonsumsi hanya yang diperlukan dan menghindari gaya hidup konsumtif yang bisa mengabaikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Jadi, kesimpulannya adalah teori konsumsi dalam Islam mengintegrasikan aspek ekonomi, moral, dan spiritual. Memandang konsumsi bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti halal dan thayyib, kebaikan, kepuasan dengan yang ada, zakat dan sedekah menjadi landasan dasar mendorong konsumsi yang bertujuan untuk keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, menghindari pemborosan, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dengan kata lain, konsumsi dalam Islam adalah tentang pemenuhan kebutuhan dengan cara yang etis dan berkelanjutan, yang mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, keadilan, dan kesejahteraan holistik.